pegunungan selatan Yogyakarta, terdapat sebuah tempat yang menyimpan keberagaman, terbalut kesederhanaan, dan ketulusan. Tempat itu terhampar luas, terdiri dari 8 RT, dengan lika-liku jalan, ladang-ladang, hutan-hutan jati, dan tebing bebatuan. Di balik bentangan alam yang keras, tawa anak-anak melengking renyah, penuh harapan. Suara bapak dan ibu menyapa hangat tiap saat. Serta tangan-tangan ramah pemuda yang tak segan mengulur bantuan. Tempat itu adalah Sumberjo, salah satu padukuhan yang terletak di Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Gunung Kidul. Sebuah nama yang terdengar asing dan jauh bagi kami. Dalam ketidaktahuan, kami membayangkan Sumberjo sebagai pelosok yang hidup dalam segala keterbatasan. Tempat di mana muda-mudi kota seperti kami harus singgah dan belajar banyak hal. Namun, semua bayangan itu perlahan terbantahkan. Apa arti KKN bagimu? KKN. Coba bayangkan begini guys. KKN itu adalah satu bab di dalam buku kehidupan manusia. Nah, di mana bab itu adalah kita jalani masing-masing gitu loh. Kami mulai mengenal Sumberjo lewat data dan cerita yang datang sepotong demi sepotong. Sekali, 2 kali kami menyambanginya, berusaha melengkapi potongan-potongan itu, merasakan airnya, menapaki tanahnya, menghirup udaranya, dan mendengarkan alamnya. Namun, kedekatan dengan Sumberjo tidak serta-merta mengusir prasangka yang memenuhi kepala kami. Justru, semakin hari, keberangkatan kami semakin mendekat. Prasangka itu terasa makin tebal, mengendap diam-diam di dalam hati yang semakin berkecamuk. Akhirnya, kami datang dengan ransel yang penuh logistik, pick up yang penuh barang-barang, dan tentu saja kepala yang penuh prasangka. Prasangka itu menjelma menjadi kecemasan yang terselip di antara tumpukan kardus dan tas. Kami sadar, berangkat sekaligus berpisah dengan rutinitas kota Yogyakarta tidak cukup hanya dengan persiapan fisik. Kami juga membawa serta mental, rasa, asa, dan tentu saja serangkaian doa. Hari pertama kedatangan kami, satu persatu prasangka itu mulai runtuh. Tidak mudah memang, namun 10 muda-mudi kota
dengan ragam sifat dan sikap menapaki pembelajaran pertamanya menjadi manusia seutuhnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mulai bercengkrama dengan warga dari berbagai lapisan usia. Mulai dari anak-anak yang mengingatkan kami akan keceriaan masa kecil, karang taruna yang selalu membersamai kami dengan semangat jiwa muda, serta wejangan, cerita, dan kesederhanaan dari Bapak dan Ibu Sumberjo. Perlahan, Sumberjo beserta masyarakat dan alamnya menerima kehadiran kami. Namun, ini baru langkah awal. Sebuah upaya untuk mengenal Sumberjo tidak hanya dalam pikiran dan bayang-bayang, tetapi mengenalnya dengan sungguh-sungguh, dengan hati. Halo Bola Sumberjo. Hai Bola. Ya kan kita sama Halo Bola Sumberjo. Hai, episode Menyapa Sumberjo kita mulai hari ini. Hari ini kita mau melaksanakan Episode Menyapa Sumberjo kemarin kita lagi mendampingi anak-anak yang sedang lomba di SD. Lomba apa mas? Halo Bola Sumberjo, episode Menyapa Sumberjo kali ini kita lagi lomba 17 Agustusan bareng anak. Halo. Bye-bye. Ikuti keseruannya. Motor mas. Motor. Bayar kedua. Cuma satu orang. Hari-hari berlalu dan kami perlahan sadar KKN bukanlah tujuan, melainkan gerbang awal. Di baliknya, Sumberjo membuka kisah tentang hidup, tentang manusia, tentang tanah yang diam-diam mengajarkan banyak hal. Dari guru-guru PAUD, SD, SMP, hingga ibu-ibu posyandu, kami menyimak arti pengabdian yang tak hanya jadi slogan di bangku kuliah, tapi hidup dalam keseharian. Dari para bapak, kami bersentuhan dengan ketulusan dan kesederhanaan yang tenang, tapi terasa dalam laku hidup. Hal-hal kecil yang sejatinya akrab di rumah kami sendiri, tapi luput dari perhatian. Entah mengapa di Sumberjo semuanya terasa lebih jernih, lebih sunyi, lebih menyentuh hati. Dan diam-diam Sumberjo telah mengajari kami cara merasakannya kembali. Sampai di pertengahan masa KKN, prasangka-prasangka yang sempat tumbuh di awal keberangkatan telah seluruhnya runtuh. Yang dulu terasa asing, kini menjelma akrab.
kami pun merasa menjadi bagian kecil dari Sumberjo yang luar biasa. Kami benar-benar merasakan bahwa kebersamaan tak selalu lahir dari peristiwa besar. Seringkali justru tersemat diam-diam dalam hal-hal kecil, dalam senyum, dalam sapa, saat bangun dan menjelang tidur, saat makan, cuci piring, dan pertengkaran-pertengkaran hangat yang justru mengikat lebih erat. Akhirnya, program kerja yang kami rancang di awal terasa hanya formalitas administrasi untuk nilai kuliah. Tetapi, yang tak ternilai datang di sela-selanya yaitu pelajaran hidup. Pelajaran hidup yang diam-diam tumbuh dan tidak mungkin kami temukan di tempat lain. Kami menemukan perasaan yang tak selalu bisa dijelaskan. Bahagia, rindu, bosan, dan bahkan muak. Semua datang silih berganti, bisa berubah dalam hitungan jam. Tapi, di tengah riuh rasa itu, kami justru menemukan sesuatu yang tak kami duga dari awal, yaitu kenyamanan. Curang rasanya. Kenyamanan itu justru mekar di saat-saat terakhir. Di saat-saat sebelum pulang seperti ini, ada banyak perasaan, banyak untayan kalimat, salam, kesan, dan pesan yang ini kami curahkan. Tapi barangkali kami hanyalah anak-anak muda yang masih angkuh dengan perasaan sendiri, tak cukup teguh untuk mengucapkannya. Tapi satu yang kami yakini, persinggahan di Sumberjo bukanlah kebetulan belaka. Dan hidup seatap dengan 10 orang asing bukanlah dongeng pengantar tidur. Karena bila tidak di Sumberjo, 10 anak muda itu mungkin tak saling pernah menyapa, tak pernah saling bertemu, tak pernah saling mengenal, tak pernah saling bertengkar dengan akrab. Bila tak di Sumberjo, 10 anak muda itu mungkin tak pernah belajar arti sebenar-benarnya pengabdian, ketulusan, dan kesederhanaan. Dan bila hidup manusia memang ibarat sebuah buku, maka masa kami singgah di Sumberjo merupakan satu bab tersendiri. Bab yang mungkin singkat, tapi penuh pelajaran, penuh pengalaman yang akan menyiapkan kami untuk bab-bab kehidupan berikutnya.
Selepas bab Sumberjo itu, barangkali memang tidak ada lagi kami, karena masing-masing harus melanjutkan hidupnya sendiri-sendiri. Namun, bab Sumberjo akan selalu ada, tersimpan rapih di halaman-halaman buku kehidupan kami masing-masing. Akan tetap terbaca ketika 10 anak muda itu tumbuh setua para bapak dan ibu yang saat ini mengajari kami tentang menjadi manusia. Langsung. Oke. Kalau kesan aku belajar banyak di sini di Sumberjo, terutama dari warga-warganya, dari remaja-remajanya, dan juga dari teman-teman KKN itu sendiri. Kalau pesan, aku harap Sumberjo dan seisinya, aku harap selalu selalu bahagia, sehat, dan tetap rukun lah. Dan juga untuk teman-teman KKN, aku harap kalian bisa jadi apa yang kalian mau dan menggapai apapun yang kalian mau. Cukup. Oke Vi, aku mau kamu coba kasih testimoni, pesan dan kesan selama KKN di Sumberjo. Singkat aja. Siapa dulu nih Mas? Untuk masyarakat. Pesan dari aku untuk warga Sumberjo. Kalau kesannya, aku nggak bakal nyangka kalau masyarakatnya akan se-humble dan seramah itu kepada kita, sangat terbuka dan menerima kita. Malahan kita seperti bagian dari keluarga desa ini. Dan untuk pesannya, walaupun KKN ini sudah berakhir, untuk seluruh warga Sumberjo jangan pernah lupakan kita, dan semoga silaturahmi kita tetap terjaga. Semoga sehat selalu semuanya dan rezekinya lancar. Tiga. Sama KKN di Sumberjo, warganya hangat, ceria, terus merangkul, memorable, jauh lah dari stereotip awalnya. Warganya antusias, ramah, kebersamaannya sangat kental, terus warga atau terutama di Karang Taruna itu merangkul. Pokoknya Sumberjo cocok, recommended. Semoga selalu menjadi rumah untuk kita. Mas Azam, kasih satu kata buat Sumberjo. Siap Mas, mengesankan. Udah